Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi pengantar akuntansi sektor publik. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Revaldo Arya Dwiki Pratama, dan anggota kelompok saya ada Nezar Patrias, Rafael Albertus Mantiri, Luis Fernando Sanggelorang, dan juga Excellent Putra Montolalu. Kita masuk ke materi. Apa itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan entitas yang tidak berorientasi laba, seperti pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara atau daerah, lembaga negara, dan organisasi nirlaba. Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama, tidak berorientasi pada laba. Tujuannya memberikan pelayanan terbaik, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, sumber dana dari pajak dan retribusi. Artinya pendanaan berasal dari masyarakat dan harus digunakan secara bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dan transparansi tinggi. Laporan keuangan harus dapat diakses oleh publik. Yang keempat yaitu diatur dengan regulasi ketat. Artinya mengikuti standar pemerintah dan undang-undang. Tujuan akuntansi sektor publik. 1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan. Laporan harus bisa dipertanggungjawabkan. 2. Transparansi. Informasi keuangan harus mudah diakses publik. 3. Efisiensi penggunaan sumber daya. Mengoptimalkan anggaran agar tidak terjadi pemborosan. 4. Mendukung pengambilan keputusan. Data keuangan digunakan untuk kebijakan pemerintah. 5. Meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah dipercaya jika pengelolaan keuangannya baik. Oke, yang berikut regulasi akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi pemerintahan atau disingkat SAP mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah. Dan yang kedua, PP nomor 71 tahun 2010 menetapkan penggunaan akuntansi berbasis akural dalam pemerintahan. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara dan tanggung jawab pengelolaannya. Dan yang keempat, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 mengatur pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh BPK. Dan yang kelima, Permendagri nomor 64 tahun 2013 mengatur akuntansi keuangan daerah. Laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA ini menampilkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Yang kedua yaitu neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga, laporan arus kas atau LAK. Menjelaskan aliran kas masuk dan kas keluar dalam satu periode. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Menggambarkan perubahan ekuitas pemerintah dari tahun ke tahun. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu memberikan informasi tambahan dan penjelasan tentang laporan keuangan lainnya. Berikutnya ada tantangan akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan risiko manipulasi laporan keuangan yang tinggi. Yang kedua, kompleksitas regulasi, yaitu peraturan yang terus berkembang menuntut pemahaman yang harus lebih mendalam. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Contohnya, tidak semua pegawai memiliki keahlian akuntansi yang memadai, pasti berbeda-beda. Yang keempat, digitalisasi sistem akuntansi.
penerapan teknologi masih dalam tahap perkembangan, butuh proses untuk lebih berkembang. Berikutnya yang kelima yaitu kesulitan dalam pengukuran kinerja keuangan, yaitu tidak ada indikator profitabilitas seperti di sektor swasta.